Si paling perdana. DPP Partai Golkar menerima pendaftaran Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum untuk Munas ke-11 Partai Golkar. Berkas pendaftaran Bahlil mendapat dukungan dari 469 pemilik suara. Verifikasi calon akan dilakukan untuk menentukan yang memenuhi syarat. Selain Bahlil, Ridwan Hisyam juga mendaftar sebagai calon ketua umum. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DNP Evening News malam ini. Selamat malam Indonesia, Kevin Manui menghantarkan informasi yang faktual dan terkini dalam DNP Evening News edisi hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Kami mulai DNP Evening News malam ini dari berita reshuffle kabinet. Presiden Joko Widodo pagi tadi melangsungkan pelantikan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Merdeka Jakarta. Keputusan ini dinilai bernuansa politis tanpa parameter jelas mengapa pergantian menteri perlu dilakukan sebelum akhir masa jabatan Jokowi. Pengamat politik menyebut Jokowi ingin menanam jasa atau berinvestasi politik untuk presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto yang akan menjabat pada Oktober mendatang. Dua menteri yang dicopot berasal dari PDI Perjuangan. Ini menunjukkan kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan Moncong Putih. Menteri yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Selanjutnya ada Roslan Ruslani yang menggantikan posisi Bahlil sebagai Menteri Investasi merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Selanjutnya juga ada Supratman Andi Aktas yang diangkat sebagai Menteri Hukum dan HAM menggantikan Yasona Lauli. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga melantik 3 wakil menteri yang baru pada Kabinet Indonesia Maju. Ketiganya adalah Thomas Djiwandono, Sudaryono, dan juga Yulio Tanjung. Thomas Djiwandono dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono menjadi Wakil Menteri Pertanian, dan juga Yulio Tanjung menjadi Wakil Menteri Investasi. Kejaksaan Agung siap menghadapi peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Jaksa penuntut umum akan menghadapi PK tersebut. Tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi PK tersebut. Hari Siregar menyatakan bahwa pengajuan PK ke Mahkamah Agung adalah hak Jessica. Akan tetapi harus ada alasan kuat secara hukum. Sebagaimana diketahui, Jessica bebas bersyarat mulai 18 Agustus 2024 dan diwajibkan melapor hingga 2032. Kuasa hukum Jessica akan mengajukan PK dengan alasan fakta baru terkait kasus pembunuhan berencana kopi bersianida. Satlantas Polres Metro Jakarta Utara menangkap RK, pengemudi Lamborghini Huracan, karena menabrak pemulung di Jalan Pluit Selatan Raya, Jakarta Utara. Diketahui RK adalah seorang wira swasta yang sedang ditahan untuk pemeriksaan. Polisi akan memeriksa urin RK untuk mengetahui apakah dia berada dalam keadaan mabuk saat kejadian. Korban seorang pemulung telah dibawa ke RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Mobil Lamborghini RK mengalami kerusakan dan beberapa barang bukti disita. Saat kejadian, RK melaju dari barat ke timur dan menabrak pejalan kaki yang menyebabkan korban tewas. Petugas juga telah memeriksa beberapa saksi dalam kejadian ini. DPP Partai Golkar menerima pendaftaran Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum pada Senin malam untuk Munas ke-11 Partai Golkar. Berkas pendaftaran Bahlil dinilai tebal dengan dukungan 469 pemilik suara. Dewan Pengarah Munas Anies Kadir menyatakan masih dalam verifikasi calon yang memenuhi persyaratan. Selain Bahlil, Ridwan Hisyam juga mendaftar dengan berkas yang lebih tipis. Pendaftaran ditutup
pukul 10 malam waktu Indonesia Barat untuk menunggu pendaftaran calon lainnya. Bahlil berminat menjadi ketua umum Partai Golkar sejak setahun lalu sebagai kompetisi yang indah. Kita masuki DNP Raga. Pemain muda berbakat Indonesia, Marcelino Ferdinand, telah menorehkan sejarah baru dalam karir sepak bolanya. Ia resmi bergabung dengan klub asal Inggris Oxford United. Kepindahan ini merupakan langkah besar bagi Marcelino untuk menguji kemampuannya di kompetisi yang lebih tinggi dan menimba pengalaman di luar negeri. Marcelino mengungkapkan rasa antusiasme atas kesempatan ini. Ia bertekad untuk memberikan yang terbaik dan memaksimalkan potensi yang ia miliki. Dengan bergabungnya Marcelino di Oxford United, diharapkan ia dapat terus berkembang dan menjadi kebanggaan bagi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Demikian tadi DNP Evening News edisi 19 Agustus 2024. Tetap dengarkan DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kritik dan saran dapat Anda layangkan melalui email kami di redaksi@dnpmedianetwork.com. Beragam informasi yang faktual dan terkini lainnya juga dapat Anda baca di situs kami di www.dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.